Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita berjumpa lagi di channel At-Tazi. Semoga sahabat semuanya sehat selalu, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Sebelum melanjutkan, dengan kerendahan hati kami mengajak sahabat semuanya untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan share ke orang terdekat agar mendapat juga manfaatnya. Terima kasih. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sukses dunia akhirat adalah harapan umat muslim. Dalam Islam, ternyata ada berbagai amalan yang dapat dilakukan untuk mencapai kesuksesan ini, atau sering disebut sebagai amalan sukses jalur langit. Ia menembus langit, menggetarkan arsy, dan menjadi sebab terkabulnya doa, turunnya rahmat, serta dikabulkannya segala harapan. Inilah yang disebut sebagai amalan jalur langit. Dalam video ini, kita akan mengupas 7 amalan jalur langit. Amalan-amalan yang menjadi wasilah seseorang meraih cinta Allah, mendapatkan pertolongannya di saat paling sempit, dan menjadi pembuka keberkahan dalam hidup. Istilah jalur langit tidak secara gamblang disebutkan dalam Al-Quran maupun hadis-hadis sahih. Istilah ini hanya bentuk ekspresi atau terminologi modern yang biasanya digunakan untuk merujuk hubungan manusia dengan Allah, hubungan vertikal. Amalan-amalan ini ibarat jalan tol spiritual yang mempercepat seseorang dalam mendapatkan ridho dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kondisi sulit, ketika semua pintu dunia terasa tertutup, amalan-amalan ini menjadi jalan pintas menuju pertolongan langit. Amalan jalur langit merupakan bukti keyakinan seseorang hamba bahwa kekuatan terbesar berasal dari Allah Ta'ala. Dengan mengamalkan ibadah dan doa jalur langit, kita tidak hanya memohon keberkahan dan pertolongannya, tetapi juga membangun ketenangan batin. Jalur ini mengingatkan kita bahwa segala urusan duniawi sejatinya bergantung pada izin dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut amalannya. Amalan jalur langit yang pertama yaitu doa di waktu mustajab. Allah tidak pernah jauh dari hambanya. Salah satu jalur tercepat menuju langit adalah doa yang dipanjatkan pada waktu-waktu mustajab. Waktu-waktu ini adalah momen langit sedang terbuka luas, dan Allah mendengarkan hambanya lebih dekat dari biasanya. Waktu-waktu itu antara lain sepertiga malam terakhir saat berbuka puasa antara azan dan iqomah, hari Jumat khususnya menjelang maghrib, saat turun hujan, ketika sujud dalam sholat, setelah sholat fardu, dan waktu mustajab lainnya. Pada sepertiga malam terakhir, Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke langit dunia dan berfirman, "Orang yang berdoa kepadaku akan kukabulkan. Orang yang meminta sesuatu kepadaku akan kuberikan. Orang yang meminta ampunan dariku akan kuampuni." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Amalan yang kedua yaitu sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sholawat adalah amalan ringan di lisan, tetapi berat di timbangan akhirat.
Ia adalah bentuk penghormatan dan cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu, sholawat juga adalah pengantar doa menuju langit. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Setiap doa terhalang sampai dibacakan sholawat atas Nabi." Hadis riwayat Tobroni. Artinya, jika kita ingin doa kita menembus langit dan dikabulkan, maka kirimkanlah sholawat terlebih dahulu. Ini seperti membuka gerbang langit agar doa kita masuk dan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lebih dahsyat lagi, setiap kali kita bersolawat, Allah akan membalasnya 10 kali lipat. Solawat bukan hanya amalan langit, tapi juga bukti cinta kita kepada Rasul akhir zaman. Amalan yang ketiga yaitu sedekah rahasia. Sedekah adalah salah satu amalan paling dicintai Allah. Namun ada satu bentuk sedekah yang istimewa, yaitu sedekah rahasia. Ketika tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Ketika memberi, tidak satupun manusia tahu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah amalan langit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa salah satu dari 7 golongan yang mendapat naungan di hari kiamat adalah seseorang yang bersedekah dengan sembunyi-sembunyi hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diberikan tangan kanannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sedekah yang ikhlas, tanpa pamrih, tanpa publikasi, adalah bentuk kesucian hati. Amalan ini bukan hanya membuka pintu rezeki, tapi juga menolak bala dan mengangkat derajat seseorang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan yang keempat yaitu istighfar konsisten. Istighfar adalah amalan ringan, tapi sangat kuat dampaknya di langit. Saat seseorang mengucapkan Astaghfirullah, ia sedang meminta pembersihan dosa dan membuka jalur rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai." Quran Surat Nuh ayat 10-12. Istighfar bukan hanya menghapus dosa, tapi juga menjadi magnet rezeki, penenang hati, dan pengundang pertolongan dari langit. Coba rutinkan membaca istighfar 100 kali sehari. Rasakan bagaimana hidup terasa lebih ringan, hati lebih tenang, dan urusan lebih dimudahkan. Amalan yang kelima yaitu sholat duha dan tahajud. Ada 2 sholat sunnah yang sangat spesial, yaitu sholat duha dan tahajud. Keduanya adalah sholat para kekasih Allah. Sholat duha adalah kunci pembuka rezeki. Sholat tahajud adalah jalan pengabulan doa dan penghapus duka. Sholat-sholat ini adalah waktu-waktu istimewa di mana langit terbuka dan Allah sedang menunggu doa-doa kita. Bangunlah saat dunia terlelap. Sujudlah saat orang lain sibuk dengan dunia. Disitulah jalan menuju langit terbuka lebar. Amalan keenam yaitu membahagiakan orang tua. Ridho Allah tergantung pada ridho orang tua. Bahkan doa anak yang paling cepat dikabulkan adalah ketika ia membuat orang tuanya bahagia. Amalan ini sering diremehkan, padahal menyenangkan hati orang tua dengan perhatian, bantuan, atau sekedar senyuman
adalah amalan yang langsung mendapat balasan dari langit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, keridhaan Allah tergantung pada keridhaan orang tua, dan kemurkaan Allah tergantung pada kemurkaan orang tua. Hadis riwayat Tirmizi. Jika hari ini hidup kita terasa sempit, coba lihat kembali hubungan kita dengan ayah dan ibu. Barangkali keberkahan tertahan karena ada air mata mereka yang pernah jatuh karena kita. Amalan yang ketujuh yaitu menjaga hati dan lisan. Amalan jalur langit terakhir adalah menjaga hati dan lisan. Ini adalah amalan yang tidak terlihat, tapi sangat diperhitungkan di sisi Allah. Menjaga lisan dari ghibah, fitnah, dan kata-kata kasar. Menjaga hati dari iri, dengki, dan buruk sangka. Inilah bentuk kesucian batin yang membuat amalan lainnya diterima. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menjamin untukku apa yang ada di antara dua rahangnya atau lisan, dan apa yang ada di antara dua kakinya, maka aku jamin surga untuknya. Hadis riwayat Bukhari. Ketika hati bersih dan lisan terjaga, maka doa pun menjadi lebih cepat menembus langit. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, inilah 7 amalan jalur langit. Amalan-amalan yang sederhana, tapi bernilai besar di sisi Allah. Jangan tunggu sempurna untuk mulai. Jangan tunggu kaya untuk bersedekah. Jangan tunggu tua untuk bertahajud. Jangan tunggu tenang untuk istighfar. Mulailah hari ini. Karena bisa jadi, 1 dari 7 amalan ini menjadi wasilah hidup kita berubah. Menjadi jalan turunnya rahmat, terbukanya rezeki, terhapusnya dosa, dan terkabulnya doa. Langit itu dekat, dan rahmat Allah tidak pernah jauh. Berusahalah lakukan amalan ini dengan istiqomah. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang paling konsisten, walaupun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.